Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo entrepreneur. Kali ini bareng aku Salsa Elza Monika. Aku Zakia. Aku Yola. Nah, pada podcast kita kali ini lah ya. Nah, kita ini mau membahas dan mengulik sedikit tentang entrepreneurship digital marketing nih. Kalau menurut teman-teman entrepreneur itu sebenarnya apa sih gitu? Menurut pandangan teman-teman deh, mulai dari Yola dulu. Kalau boleh bilang ya, kalau menurut aku entrepreneur atau entrepreneurship nih? Entrepreneurship. Kalau entrepreneurship itu menurut aku, kalau dari yang aku ketahui itu tuh kayak suatu proses untuk melakukan suatu usaha dengan dilandasi suatu inovasi gitu ya. Boleh. Kalau menurut Kia? Dari orang di sekitar aku ya yang aku lihat, pasti yang punya niat duluan ya. Kalau misalnya nggak ada niat, gimana mereka melakukan itu kan? Terus ada niat, terus mereka mau berusaha dan pasti ada dananya dong. Betul. Dana utama ya. Iya. Itu kuncinya sih, kuncinya niat, dana, apa lagi? Baru kita memulainya semuanya kan. Kalau udah ada itu, iya, dia paling mahal tuh idenya sih sebenarnya. Oke, nah kalau untuk itu kayak teman-teman gitu ya, ada nggak sih kepikiran untuk memulai sebuah usaha itu gitu? Kalau untuk mau memulai pasti ada dong. Iya, ada Kita pastilah ya, ada ya. Kalau nggak mau jadi apa nanti kalau nggak ada kepikiran untuk kesana gitu. Atau di lingkungan teman-teman ada nggak orang-orang yang jadi masih kayak sama lah kayak kita, tapi dia udah punya usaha yang cukup gitu, yang bagus gitu dan juga dari segi pemasarannya pun oke banget gitu. Ada nggak dari lingkungan teman-teman gitu? Kalau dari Kia ada nggak? Kebetulan kawan dekat aku ya SMP, dia baru buka usaha kayak makanan Thailand gitu loh. Makanan Thailand, Iya. bagus ya. Iya. Kalau kemarin ada aku dengar dia tuh buka usaha makanan India, terus ada Iya. makanan Thailand. Kan orang sekarang lagi suka tuh yang aneh-aneh gitu, Iya. dari lain kan. Iya betul. Terus itu kayak gimana tuh sistem dia? Kenapa dia bisa kepikiran hal itu gitu? Kebetulan karena di Padang jarang kayaknya ada kayak gitu, jadi dia ingin mencoba gitu loh untuk buka peluang usaha di bagian ini. Kalau untuk pemasarannya kayak gimana sistemnya? Dia gunain salah satu food vlogger yang ada di Kota Padang. Oh, berarti endorse ya, Iya, ADA. iya. Oke. Terus jadi punya akun IG sendiri juga atau akun sosmed lainnya gitu? Dulu sih awal-awal enggak, tapi semenjak karena udah lumayan membludak gitu kan, pakai sih akun pakai masuk ke Grab, ke IG masuk juga dia, jadi biar semakin meluas lah. Oh, berarti jualan jadi membludak bukan karena ada sosmed gitu, bukan? Bukan karena mulut ke mulut ya juga, Oh, terus berarti karena mulut ke mulut PO dulu. juga. Oh, jadi awal mulanya ini karena jualan offline lah gitu kan, jualan offline membludak, baru dia bikin akun Instagram gitu. Oh, kan orang kebanyakan bikinnya tuh karena sosmed lah ya yang membantu Iya, membludak. nanti udah dipromosiin di sosmed, baru nanti dia tuh Membludak gitu. Kalau ini enggak, membludak dulu baru bikin akun. Bagus. Terus kalau sepenglihatan Kia, gimana tuh pengaruh sosmed itu? Apakah menurut Kia tuh setelah dia menggunakan sosmed itu kan tadi udah membludak tuh, tambah membludak lagi atau stuck di situ aja atau gimana gitu? Awal-awalnya membludak, Tambah gitu. membludak itu, tapi mungkin akhir-akhir ini kan orang kita kan tahu lah ya, karena awal-awal kepo kan. Iya. Sekarang sih biasa-biasa aja ya, tapi masih tetap Masih ada lah ya gitu gitu, bukan yang sepi-sepi bukan banget terbenam gitu. lagi usaha, Iya. tapi lebih biasa-biasa aja gitu loh. Jadi ibaratnya kayak masih stuck lah di situ, belum ada perkembangan. Berarti menurut dia kalau untuk akun sosmed tuh nggak terlalu lah gitu ya, nggak terlalu membantu lah untuk marketingnya di sana gitu ya, lebih Bikin orang tahu aja gitu. ya. Oke. Terus kalau dari Yola ada nggak lingkungannya yang punya usaha juga gitu? Kalau aku kebetulan nih ada kenalan, dia tuh jualan buket bunga gitu. Nah, dari buket bunga tuh dia jadi punya usaha lah setelah lulus dari kuliah. Itu usaha dia bikin buket itu kenapa bisa kepikiran lah bikin kayak gitu? Padahal kan kayak kita tahu ya, buket itu kan udah banyak nggak sih? Bahkan orang ada nih dia skripsi bikin buket sendirian dari kertas skripsinya gitu.
ini kenapa dia bisa dari sekian banyaknya usaha kenapa buket gitu kan. Apa motivasinya gitu? Iya. Iya. Kalau yang dari sepengetahuan aku, kenalan aku nih, dia tuh kayak berpikir gini, kan orang udah banyak yang jualan buket, terus harganya kadang bisa dibilang mahal juga ya gitu. Jadi berhubung dia bisa juga ngerangkai bunga, terus ada lah modal gitu lah. Jadi dari situ dia mulai kayak mencoba pertama untuk teman aja dulu, untuk teman, ternyata bagus, terus temennya ngerekomendasiin ke teman lain, makanya akhirnya dia jadi buat usaha itu. Oke. Terus kalau untuk pemasarannya kayak gimana tuh sistemnya? Kalau di awal-awal ya pemasarannya secara mulut ke mulut ya, kayak dari teman-teman. Yeah. Tapi itu setelah dia udah kayak punya tokonya gitu kan, dia jadi buka Kayak sosmed, akun IG, pakai IG, WA gitu. Itu nggak sama kayak Kia tadi. Kalau Kia tadi kan dia ada pakai endorse ya, kalau itu nggak ya? Enggak, soalnya ya mungkin terkendala dana. Iya. Oke, berarti dia cuma memanfaatkan akun sosmed pribadi lah gitu ya, nggak pakai bantuan orang lain gitu. Oke. Terus kalau sejauh itu tadi dia mulai dari mulut ke mulut, habis itu baru bikin IG gitu kan. Nah dia bikin IG tadi sama juga nggak kayak Kia tadi? Kalau Kia tadi kan udah membludak dulu baru bikin IG. Kalau ini apakah sebelum itu udah membludak atau sesudah bikin IG baru membludaknya? Bisa dibilang setelah membuat IG membludak sih. Soalnya kalau sebelum itu kan kepalingan yang kenal kayak baru teman-temannya, terus teman dari temannya lagi. Tapi kalau ini setelah membuka IG itu mahasiswa yang lain-lain yang makin luas lah cakupannya. Makin luas, jadi makin udah mulai banyak. Nah, satu strategi yang aku bikin yang paling menarik menurut aku, apa tuh? dia buat akun IG-nya itu privat. Tapi itu kan jarang nih orang kepo ya nantinya. Nanti dia memanfaatkan kekepoan orang itu. Jadi dikunci dulu akunnya. Jadi orang harus follow dulu. Setelah follow baru dia nanti ditampilkan gimana-gimananya, apa aja yang dia jual. Jadi dia misterius dulu lah gitu ya. Dan tuh itu sebenarnya itu salah satu strategi untuk nambah followers juga kan kayak gitu tuh. Kalau dia kayak gitu berarti ada juga nggak sih kekurangannya, kayak nanti orang tuh terbatas juga. Kadang ada orang dia malas kalau ngeliat akun yang privat gitu, udahlah cari yang lain aja lah gitu. Ada lah yang kayak gitu kan. Iya ada, tapi ya untungnya masih ada juga lah orang yang penasaran gitu. Karena masih banyak yang penasaran daripada yang mengabaikan gitu. Karena ada juga yang kayak aku di sini loh buatnya, bagus nih, rekomendasi. Karena emang kualitasnya juga enak gitu. Oke, bagus sih kayak gitu. Teknik yang kayak gitu tuh kadang jarang juga loh terpikirkan, teknik yang kayak gitu tuh kan. Kita bikin kepo dulu, apalagi anak-anak Gen Z lah ya. Anak-anak Gen Z ini rasa ingin tahunya agak tinggi, apalagi dia butuh sesuatu yang menantang kayak gitu. Sesuatu yang dipancing sedikit aja langsung. Aku juga punya loh teman aku gitu kan. Tapi kalau tadi makanan, ini buket, kalau ini masih berhubungan juga nih sebenarnya. Kalau ini lebih ke fotografi dia nih. Itu juga tekniknya tuh juga bagus juga sih, teknik pemasarannya. Dia juga memasangkan strateginya tuh kayak misalnya ada suatu event besar atau apa gitu kan. Nah dia masang promosinya tuh dari jauh-jauh hari gitu loh, kayak 2 minggu apa sebelumnya gitu. Jadi kan biar banyak tuh orderannya gitu kan. Dan jadi orang cepet-cepet nih nge-booking, nanti takutnya habis ini segala macam gitu kan. Terus dia juga menggunakan sistemnya tuh, kalau kata dia tuh kayak dia lihat nih kebutuhan pelanggan gitu. Jadi dia lebih memanfaatkan, kalau yang tadi IG, TikTok, kalau ini dia lebih memanfaatkan WA nih, WhatsApp. Jarang ya orang iya kayak kan? Oh, beda banget. Iya, dia lebih kayak WhatsApp. Jadi kalau kata dia tuh dia kayak mempertahankan yang sudah ada, nggak mencari yang baru gitu. Jadi kalau bisa kita pertahankan, kenapa harus dicari yang baru? Kayak gitu loh sistemnya. Jadi bagus katanya ya. Tapi bagus juga sih. Terus dia juga pakai sistem itu iklan. Ada yang terus sama orang juga dia gimana? Kalau sejauh ini enggak sih, dia masih kan kayak aku bilang tadi lah, dia tuh kan lebih memanfaatkan WhatsApp kan daripada akun-akun yang lain gitu kan. Jadi dia nggak ada nih endorse yang kayak gitu tuh. Dia cuman bikin promosi dari WhatsApp itu aja gitu. Berarti pakai orang-orang dia aja gitu. Iya.
ya kayak itulah, dia tuh lebih mempertahankan yang sudah ada dulu gitu. Kalau kita ngendong itu kan kita sama kayak mencari yang baru lagi kan, kita ambil lagi yang baru. Nah jadi kalau dia mempertahankan yang udah ada aja dulu gitu loh. Ada kekurangan nggak kalau misalnya pakai WA? Pastinya ada lah ya, soalnya kalau pakai WA tuh kan cakupannya tuh Sedikit nggak sih? ya cuman itu aja gitu kan. Sedangkan kalau kita pakai IG itu kan luas kan, banyak orang yang tahu, semua orang tahu gitu kan. Cuman dengan prinsip dia tadi, balik lagi masalah prinsipnya yang ada aja lah gitu. Lebih memilih pelanggan setia. Ya, gitu yang ada. Lagian dengan yang ada tadi dia mempromosikan yang lain lagi dari mulut ke mulut tadi kan juga udah wow gitu kan, udah banyak juga gitu. Oke, nah itulah sedikit lah ya pembahasan kita tentang entrepreneurship dari mulai dari ada yang jualan buket, ada yang jualan makanan yang unik-unik lah gitu kan. Nah, jadi itu juga bisa nggak jadi motivasi kita untuk bisa memulai usaha gitu. Tidak menutup kemungkinan kita masih kecil ini, kita sebagai perintis ini tidak menutup kemungkinan juga kita nanti bisa sukses dengan usaha atau ide-ide yang baru gitu. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.